Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimakumullahu taala wa nafa'ana bihi wa madana bi sirri fid dharain. Amin. Baiklah para viewers yang kami hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi berkompetensi dalam kebaikan, taat terhadap aturan, dan etos kerja. Nah, buku yang saya pakai adalah buku ini. Nah, buku inilah yang saya gunakan untuk sebagai referensi kalian belajar, yaitu buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11. Nah, di dalam buku ini sudah sesuai dengan buku KIKD Kurikulum 2013 yang menggunakan Holtz Heiger Order Thinking Skill. Terus ikuti channel ini, jangan lupa ya, subscribe channel ini, Shockbreaker. Oke, kita lanjut untuk pembahasan materi yang nomor 1 adalah submateri nomor 1 adalah keutamaan taat pada aturan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah taala wa nafa'ana bihi wa madana bi sirrihi wa dharain. Amin. Taat kepada aturan secara bahasa, taat itu artinya memiliki makna tunduk, tidak berlaku curang dan setia. Sedangkan aturan adalah tindakan perbuatan yang harus dijalankan. Nah, seorang muslim wajib taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan menjalankan segala perintah agama yang telah ditetapkan dan menjauhi larangan-larangannya. Begitu pula seorang warga negara harus taat terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat oleh perundangan-perundangan berdasarkan mufakat yang ditetapkan bersama. Aturan dibuat itu maksudnya agar terjadi, aturan itu dibuat agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu wajib aturan hukumnya kita menaati aturan yang berlaku. Aturan yang tinggi adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Aturan yang kedua yang tertinggi adalah aturan dari Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya. Itu hadis perbuatan, hadis ketetapan, hadis perkataan, dan hadis sifat, yang juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan aturan yang ketiga adalah aturan yang dibuat oleh manusia atau pemimpin. Aturan yang ketiga adalah aturan yang dibuat oleh pemimpin atau manusia. Nah, untuk aturan yang ketiga ini kita tidak mutlak sifatnya untuk ikut. Kalau kepada Allah dan Rasul sifatnya itu mutlak. Karena apa? Karena kebenaran dari Allah sebagai Tuhan kita, umat Islam, dia kebenarannya mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Dan Rasul juga sama. Beliau meskipun seorang nabi dan rasul manusia biasa, tapi beliau juga dijaga oleh Allah dari sifat-sifat tercela, sehingga ketika dia melanggar akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka punya sifat maksum, artinya orang yang dijaga dari dosa. Sehingga apa yang disampaikan itu adalah kebenaran wahyu dan yang sifatnya mutlak kebenarannya. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah Nabi Muhammad SAW itu berbicara dengan nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, tetapi dia berbicara menyampaikan dasarnya dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Nabi Muhammad itu ucapannya adalah wahyu, dasar perintahnya adalah wahyu, sehingga kebenarannya absolut. Tetapi jika itu yang memerintah adalah manusia biasa, bukan nabi dan rasul, pemimpin biasa, kemutlakan untuk mengikutinya tidak menjadi dasar mutlak. Jadi kebenaran untuk mengikutinya tidak menjadi mutlak. Bisa kita ikuti, bisa tidak, jika yang memerintahkan atau yang menetapkan adalah pemimpin yang selain Nabi dan Rasul. Nah, kita ikuti kapan? Dan kita tidak mengikutinya kapan? Kita wajib taat kepada pemimpinan. Kita wajib taat kepada pemimpin manusia biasa jika selama yang diperintah itu sesuai dengan norma dan tidak keluar dari perintah Allah, tidak keluar dari ajaran Nabi Muhammad, tidak keluar dari ajarannya agama, atau sesuai dengan ajaran agama. Itu wajib kita ikuti. Tetapi jika perintah isinya, jika perintah atau kebijakan yang dibuat adalah pelanggaran agama atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan norma etika, maka tidak wajib kita mengikutinya. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW dari Abdurrahman an Ali anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi Muhammad pernah bersabda, la ta'ata fi ma'siyatillah, tidak ada taat terhadap maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu fil ma'ruf, hanya di dalam kebaikan saja.
tidak boleh taat jika ada perintah bermaksiat kepada Allah. Kepada siapapun, meskipun itu orang tua, nggak perlu wajib kita taati jika itu melanggar perintah Allah atau bermaksiat kepada Allah. Inna ta'ata fil ma'ruf. Sesungguhnya taat itu di dalam kebaikan saja. Sesungguhnya ketaatan itu hanya bisa diikuti dalam hal-hal yang baik saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oke, terkait dengan aturan taat terhadap aturan ini, bahwa kita wajib mentaati Allah, Al-Quran, wajib mentaati Nabi, Sunnah, dan ulil amri atau pemimpin di antara kalian, itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dasarnya adalah Quran Surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'u, taatlah kalian Allah kepada Allah, wa ati'u, dan taatlah kalian ar-rasul kepada Rasul, wa ati'u, dan taatlah kalian ar-rasul kepada Nabi Muhammad, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada pemimpin di antara kalian. Wa in tanaza'tum, jika kalian itu berbeda pendapat fi syai'in, dalam sebuah masalah, farudduhu, maka kembalikanlah hal itu ilallahi, kepada Allah, wa rasuli, dan rasulnya. Jika ada perselisihan masalah, maka kembalikanlah pada Quran dan hadis, kepada Allah dan rasulnya. In kuntum, jika kalian itu untuk minuna, beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari kiamat. Dalika, hal itu, mengembalikan masalah yang terjadi perbedaan itu kepada Allah dan rasulnya, khairun, adalah hal yang baik bagi kalian, lebih baik bagi kalian, wa ahsanu, dan lebih baik takwilan, akibatnya. Kadzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hal itu lebih baik dan lebih bagus dampak atau akibatnya. Lanjutnya kita lanjutkan kepada kandungan surat An-Nisa ayat 59. Apa materi kandungan dari ayat tersebut? Nomor 1, taat itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah ketaatan kepada pemimpin atau ulil amri. Apa yang disebut pemimpin? Nah, pemimpin yang kita taati atau ulil amri yang kita taati itu ada beberapa pendapat. Kita akan mencuplikan 3 pendapat berikut ini. Oke, kita lanjutkan tentang tafsir pemimpin atau ulil amri yang wajib kita taati. Di sini ada 3 pendapat tentang perbedaan makna ulil amri. Ada beberapa ahli tentang pengertian pemimpin atau ulil amri yang dimaksud di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 atau ulil amri itu. Nomor 1, menurut Abu Ja'far Muhammad, dia berkata, arti ulil amri adalah umaro atau ahli ilmi wal fikih, orang yang memiliki ilmu dan paham fikih. Sebagian ulama yang lain termasuk Jarir atau Bari berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW itulah yang dimaksud dengan ulil amri. Jadi ulil amri itu menurut Jarir atau Bari adalah ya sahabat Nabi, itu namanya ulil amri. Menurut Abu Ja'far, yang disebut dengan ulil amri adalah alul ilmi wal fikih, orang yang paham ilmu agama, orang yang paham ilmu wal fikih dan mengerti tentang ilmu hukum agama. Itulah ulil amri menurut Abu Ja'far. Yang kedua, menurut Al-Mawardi, ada 4 pendapat yang mengartikan kalimat ulil amri. Jadi kalimat ulil amri menurut Abu Ja'far itu ada 4 pendapat. Nomor 1, yang disebut ulil amri adalah umaro, para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah dunia. Kedua, ulama dan